Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut diskusi dengan rekan kerja mengenai praktek pengajaran RPP berdiferensiasi dan kompetensi sosial dengan Ibu Juria Sosialawati SED di SMA Negeri 2 Palembang. Saya tadi sudah praktek mengajar RPP berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosi. Nah, bagaimana Bu tanggapannya mengenai pengajaran saya di kelas tadi, Bu? Menurut saya, tanggapan saya terhadap cara pengajar Ibu Dahlia yang sudah menerapkan RPP berdiferensiasi tadi di kelas 10 IPA 11 IPA 2 ya Bu ya? Menurut saya itu sudah bagus ya Bu ya, gimana sesuai sudah dengan langkah-langkah yang ada di RPP-nya. Kemudian di situ ada anak-anak juga sudah disiapkan kegiatan awalnya, mengkondisikan anak. Kemudian di situ juga ada pemberian ice breakingnya, kemudian juga ada tanggapan terhadap motivasi anak untuk membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Terus saya rasa itu sangat bagus ya Bu ya. Nah kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sudah sangat berjalan, anak-anaknya juga aktif melakukan tanggapan atau respon terhadap cara Ibu Dahlia mengajar. Menurut saya. Jadi dari RPP saya Bu, bagaimana menurut Ibu? Kalau saya lihat RPP ini baru ya Bu ya. Saya baru juga mengetahuinya karena di sini kan kalau kita pakai RPP yang lama, sekarang Ibu Dahlia menggunakan RPP yang namanya RPP berdiferensiasi. Ibu bisa menjelaskan kira-kira RPP berdiferensiasi ini seperti apa ya Bu ya? Oh iya Bu, RPP berdiferensiasi itu RPP yang mengakomodir kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi kita membuat RPP itu berdasarkan gaya belajar siswa, minat, dan bakatnya. Namun tema atau kompetensi dasarnya tetap sama dari pemerintah. Nah di dalam RPP itu ada 3 diferensiasi. Diferensiasi itu berbeda, misalnya diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Nah, saya sebelum membuat diferensiasi atau merancang diferensiasi itu saya memberikan link gaya belajar dulu pada siswa. Jadi pada pertemuan pertama yang lalu saya sudah memberikan link gaya belajar kepada siswa sehingga siswa itu melihat sendiri, mengetahui sendiri dia gaya belajarnya apa. Kinestetik, auditori, ataupun visual. Kemudian juga berdasarkan observasi saya di kelas, anak-anak ini sukanya melihat, atau sukanya baca, atau sukanya bergerak. Kemudian ada dari angket-angket juga yang saya berikan pada siswa. Nah dari situ saya bisa membuat diferensiasi konten, diferensiasi materinya. Saya menyediakan link-link ataupun file-file untuk anak-anak yang kinestetik. Misalnya saya sediakan PPT atau apa untuk bahan baca dia. Untuk anak yang auditori yang suka membaca, saya sediakan bahan ajar. Ya. Ada yang saya buat sendiri bahan ajarnya, ada yang saya ambil dari internet atau di platform Merdeka Belajar. Kemudian juga yang visual untuk yang auditori mendengar juga video-video. Nah itu saya buat link-linknya. Ketika saya di kegiatan inti, saya meminta siswa untuk membaca bahan ajar, tetapi anak itu sudah dikelompokkan ini kinestetik, auditori, dan visual. Mereka sudah tahu, jadi ketika membuka WA, mereka tinggal mengklik saja yang mereka suka baca. Jadi mereka membaca sesuai dengan gaya belajar mereka. Tetapi isi materi-materi itu sama-sama tentang lirik lagu, tapi caranya beda. Ada yang video, ada yang dari PPT, ada yang membaca bahan ajar. Nah untuk yang diferensiasi produk itu saya memberikan tugas, tetapi tugasnya itu bisa bermacam-macam cara yang bisa akan guru berikan atau siswa pilih. Misalnya dalam lirik lagu ini kan silakan untuk membuat produk dari lirik lagu yang anak-anak suka. Nah, ada yang suka buat video, silakan buat video. Ada yang suka buat
mind mapping, misalnya gambar, tulisan, silakan. Ada juga yang mau buat poster dari Canva atau apa, silakan. Jadi mereka diberikan keleluasan untuk memilih produknya itu mau bentuk apa gitu, tetapi materi tetap sama. Nah, kemudian yang terakhir diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses itu saya membedakan juga siswa itu di dalam kelas ya. Dari seperti kegiatan saya memberikan penguatan explicit learning ya kepada siswa. Nah, dari situ mereka bisa bertanya kepada saya apabila mereka belum mengerti. Saya mengakomodir bisa lewat HP, japri langsung atau bertanya langsung. Jadi pemberiannya itu sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kalau siswa merasa perlu diberikan tambahan mengajar lagi, tambahan pengertian lagi, penjelasan lagi, saya akan memberikan penjelasan. Jadi beragam. Bagi siswa yang sudah mengerti mungkin cukup sampai di situ, tapi kalau belum mengerti silakan untuk bertanya. Jadi di dalam kelompok itu sudah ada pembedaan dari gaya belajar, kemudian dari kemampuan mereka. Gitu. Nah, juga diferensiasi RPP berdiferensiasi. Kemudian juga saya juga menerapkan kompetensi sosial emosi itu. Oh iya, saya lihat ada kompetensi sosial emosi. Itu maksudnya apa Bu, kompetensi sosial emosi? Iya, seperti yang kompetensi sosial emosi itu seperti ice breaking gitu ya. Nah, ice breaking itu bisa kemampuan mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri untuk konsentrasi. Ketika jawabannya iya, dia menggeleng kepala. Ketika tidak, dia menundukkan kepala. Itu perlu konsentrasi, perlu pengendalian diri. Nah, itu kita melatih mereka emosi dia, mengendalikan diri. Kemudian juga saya juga menerapkan kompetensi sosial emosi, menggambarkan diri dengan sesuatu yang mereka suka. Di situ kesadaran diri. Nah, kemampuan sosial emosinya itu dalam aspek kesadaran diri. Jadi mereka menyadari diri dia itu umpamanya seperti apa. Nah, kemarin itu seperti Bagas, dia menggambarkan diri seperti roda. Nah, ketika dia menjalankan ke depan, dia mengatakan hidup itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Nah, jadi tidak perlu menyerah dan keadaan, terus berusaha. Gitu. Nah, gitu. Jadi dalam RPP berdiferensiasi dan KSE itu minimal dua kemampuan sosial emosi saja. Bisa ice breaking, bisa game, bisa juga permainan-permainan. Terima kasih banyak ya penjelasannya mengenai RPP berdiferensiasi. Terus terang RPP ini juga baru ya, kita belum banyak yang tahu bagaimana, apalagi ada juga yang namanya kompetensi sosial emosi. Jadi dari penjelasan Ibu Dahlia sedikit memberikan pencerahan bagi saya untuk saya bisa jadikan pengalaman agar saya bisa mengajar sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu bisa juga dengan membuat NPP berdiferensiasi dan juga memasukkan kompetensi sosial emosi nanti pada saat saya mengajar di kelas ini. Baiklah, saya juga terima kasih kepada Ibu sudah jadi observer saya. Gitu. Terima kasih yang diucapkan dan semoga kedepannya kita bisa saling bersama, saling membantu. Baik Bu Dahlia, kalau begitu saya permisi dulu karena saya kebetulan juga ada tugas lain untuk mengajar di kelas. Terima kasih Bu. Baik ya Bu ya. Silakan. Demikianlah diskusi saya dengan rekan kerja saya. Terima kasih.